Halo, salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Ini sedang pemaprasan pohon-pohon pengganggu. Kalau kita pernah kenal ada pohon cendana, ini adalah lawan dari pohon cendana yang sebenarnya sedang kita pelihara untuk menjadikan konservasi tanaman langka. Dan karena inilah, kalau kita bicara soal pembabatan tanaman, pembabatan pohon tidak lepas dari apa yang disebut dengan perubahan iklim. Sehingga perubahan iklim yang sebenarnya terjadi itu dari pembabatan pohon-pohon yang tidak diikuti dengan penanaman kembali. Jadi inilah dari PLN yang merasa jalur distribusinya, jaringan PLN, kabel-kabel PLN yang terbuka seperti itu perlu diamankan dengan membabat pohon, menebangi pohon. Dan itulah yang terjadi di desa-desa yang tentu saja berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Ada sepetak tanah yang coba saya pertahankan untuk bagaimana merah putih bisa berkibar di atas pohon, untuk memberikan ketegasan, penegasan, edukasi kepada generasi-generasi masa kini agar bagaimana sih ketika menyanyikan lagu merah putih dari Sabang sampai Merauke, bendera merah putih itu berjajar. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyat membela, maka bendera merah putih seperti yang dikatakan Panji Gumilang, ya tidak boleh ada penurunan bendera, karena bendera pada intinya harus dikibarkan selama-lamanya. Dan saya mencoba bertahan karena pohon-pohon yang tumbuh ini tidak saya tanam, tapi tumbuh dengan sendirinya. Dan saya hanya ingin sebenarnya mengajarkan kepada siapapun yang menginginkan alam ini masih lestari, oksigen supply-nya masih terus terjaga, tidak menebang pohon sembarangan. Dan ya, kalau tidak kekeh saya mempertahankan, ini tentu akan dibabat habis. Tetapi ya, saya masih meminta agar di dalam menebang itu jangan ditebang habis, harus dipertahankan. Oke, kalau yang memang mengganggu jaringan distribusi listrik, jaringan kabel listrik itu terganggu karena pohon, oke ditebang, tapi dengan catatan tidak sembarangan menebangnya untuk agar merah putih bisa terus berkibar. Nah, ini aktivitas-aktivitas dari PLN, ya, dari vendornya PLN yang ditugasi untuk menebang pohon. Ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan ini. Jadi ini namanya pohon ampel, ya, bambu ampel yang coba saya pertahankan sampai, karena apapun kita tahu selembar daun itu adalah penghasil oksigen. Jenengan ngertos Pak bahwa selembar daun itu jatuh ke langit, ke tanah, itu Allah tahu. Pernah dengar enggak? Kurang paham, Pak. Kurang paham ya. Jadi ini perlu saya kasih tahu ya, jenengan yang tukang menebang pohon, agar menyadari setiap lembar daun yang jatuh ke bumi itu Allah tahu. Artinya setiap lembar daun itu punya tugas. Tugas apa? Menghasilkan oksigen. Pernah diajari Pak jenengan di sekolahan kalau yang menghasilkan oksigen itu daun? Betul, klorofil. Betul ya, Ya. klorofil ya. Ya, betul, Pak. Dan kemarin waktu corona harga oksigen berapa Pak? Harganya Iya, tahu kan? kurang paham, Pak. Dulu waktu corona harga oksigen itu kan mahal sekali kan ya. Betul. Iya, sekarang kita diberi gratis.
ya kan? Betul, Sehingga kalau jenengan nebangi pohon ini sambil istighfar ya kepada Allah, karena menghilangkan fungsi daun sebagai penghasil oksigen, artinya mengurangi produksi oksigen. Kalau oksigen dikurangi, itu nanti yang kita hirup juga akan berkurang, sehingga ya seperti orang kekurangan oksigen cepat mati, sesak napas. ya itulah. Jadi oke, tidak apa-apa, tapi saya hanya berpesan agar setelah menebangi pohon, karena untuk kepentingan listrik, banyak-banyaklah istighfar Siap. ya, agar tidak menjadi orang yang zalim. Itu ya Pak ya. Pak. Baik, Ya. itu sedikit nasihat perlu saya sampaikan, karena menebang pohon tidak sembarang menebang pohon, karena setiap lembar daun itu pun ada fungsinya, ada manfaatnya. Gitu ya. Jadi seperti halnya ini pohon waru yang sengaja saya tanam, tetapi ya sebenarnya agar orang tahu betapa pentingnya pohon, betapa pentingnya dedaunan, karena wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Artinya setiap lembar daun yang jatuh ya, setiap lembar daun yang jatuh itu Allah tahu, karena setiap lembar daun itu ada fungsinya, ada tugasnya, diciptakan oleh Allah, ada gunanya. Tidak ada segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini tanpa ada gunanya. Itulah kesadaran-kesadaran yang perlu kita bangun. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan ya pesan saya, semoga yang menebang pohon ini juga senantiasa istighfar apapun dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai perusak di muka bumi. Jadi wala taqrabu hadhihi syajarah itu artinya janganlah merusak pohon gitu loh. Dan malaikat ketika akan mencipta manusia itu sudah tahu bahwa manusia itu memang sifat dasarnya itu merusak dan melakukan pertumpahan darah. Kan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan dasarnya itu. Ya Allah, mengapa Engkau akan ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Ya. Di tengah kereta ini, di pinggir rel kereta yang lalu lalang, ada rimbun pohon yang memang tidak saya tanam, tetapi ini tumbuh dan saya pertahankan untuk tidak dan jangan ditebang, karena ini bagian dari ikhtiar kita melestarikan alam, melestarikan keanekaragaman hayati, untuk kita nanti pada akhirnya menyadari ya, untuk menyadari menyeimbangkan kepentingan energi listrik agar terdistribusi dengan aman. Tetapi di sisi lain kita harus juga ingat, merusak tanaman harus diikuti dengan kompensasi yang benar. Jadi petugas-petugas ini juga rebahnya terkena ya banyak telangrang, itu artinya semut merah yang ya beberapa waktu lalu ya banyak orang yang memanfaatkan telur dari semut merah itu untuk dijual. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada halayak, keseimbangan alam itu perlu dijaga, dan ya merusak alam berarti juga merusak kehidupan kita sendiri, mengurangi kenyamanan hidup kita. Jadi semoga ini akan bisa dimengerti oleh semuanya saja. Petugas yang menebangi pohon itu juga harus banyak-banyak istighfar. Demikian
kabar dari penjaga kabar kuburan. Semoga ini bisa memberi manfaat, memberikan edukasi kepada sesiapa yang memang masih mencintai kehidupan ini untuk tetap lestari, untuk tetap tentram di dunia ini. Yo, lewat Mas. Mas. Lewat di sini.